Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kami di sini bersama dengan Direktur BPODT Bapak Jimmy Panjaitan di Sopono Mansion HKBP yang berada di kantor pusat Garaja Tarutung, didampingi oleh Opri Porus, Pendeta Dr. Robinson Putar-Putar. Demikian juga didampingi oleh Bapak Kepala Biro Pembinaan Bapak Dr. Eni Aritonang. Di sini kami mau menanyakan beberapa hal tentang hubungan kerjasama BPODT dan HKBP dalam pengembangan pariwisata. Pak Jimmy, kita sudah melakukan beberapa hal dalam kerjasama. Waktu yang lalu tanggal 6 Agustus sampai tanggal 6 Oktober 2021 telah dilakukan ekonomi kreatif yang dimotori oleh BPODT untuk pemuda HKBP. Apakah kelanjutan dari program tersebut supaya pariwisata di seputaran Danau Toba ini bisa maju dan bisa mengembangkan kesejahteraan masyarakat begitu? Ada hal-hal yang mau disampaikan Pak Jimmy? Ya, terima kasih Pak. Iya benar sekali bahwa kemarin malam kita sudah diterima oleh Opung Porus dengan Pak Enik juga. Kami di ruang kerja Opung Porus, kami berbicara, berdiskusi tentang apa yang sudah terjadi dan bagaimana kami bisa melanjutkannya lagi ke depan supaya manfaat dari kerjasama ini makin banyak terasa kepada lebih banyak lagi masyarakat secara umum, terkhusus dalam hal ini adalah warga atau jemaat HKBP, terutamanya lagi kita arahkan ke pemuda-pemudanya, Opung ya. Iya. Pada pemuda-pemudanya. Jadi hal yang sudah baik dari pelatihan aircraft berbasis daur ulang di kesempatan sebelumnya ada banyak sekali, dan kami sepakat untuk melanjutkan lagi ke depan. Ada bahkan beberapa program yang kemarin kita bicarakan ya Opung, seperti pertama melanjutkan kegiatan pelatihan aircraft ke RIA berbasis daur ulang di Jatun Silangit. Kemudian ke depan juga kita ingin membuat lagi program kerjasama pengembangan aircraft. Kita pusatkan di Jatun Silangit. Itu nanti kita kerjasama mengembangkan pusat pengembangan aircraft ini kerjasama antara HKBP dengan BPODT. Nah, kemudian kita nanti juga akan ada tambahkan lagi kompetisi-kompetisi menggalakkan ataupun menggerakkan kesenian-kesenian budaya daerah kita, seperti seni tari, tortor, juga seni musik. Alat-alat musik kita tradisional Batak ini, Toba ini, terutama Toba itu ada sekitar 21 Pak ternyata. Dan sudah banyak sekali yang tidak kita pakai sehari-hari, bahkan mungkin hampir terlupakan. Dalam kesempatan ini kita pikir alangkah baiknya jika kita bisa juga menghidupkan kembali, menggerakkan kembali, memakai alat-alat ini melalui kompetisi tadi. Juga berikutnya ya Pung, kita akan coba buat crash program nanti di pergodungan HKBP untuk mendidik ataupun memberikan pelatihan kepariwisataan kepada masyarakat kita, karena Danau Toba ini, kawasan Danau Toba sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan strategis pariwisata nasional. Artinya masyarakat kita secara umum di sini yang hidup di sini memang ada kekhususan, ada privilege, ada keuntungan yang harus dimanfaatkan dari status ini. Nah, dengan itu diharapkan nanti akan lebih banyak lagi manfaat pariwisata
untuk masyarakat kita secara umum, terkhusus dalam hal ini jemaat HKBP dapat menikmatinya. Nah, tinggal caranya ini yang kita bicarakan dengan Opung kemarin. Kita akan bikin crash program ini, Pak. Harapannya kita bisa secara cepat bisa mendidik, melatih tentang kepariwisataan ini. Bagaimana nanti masyarakat kita ini harus siap hidup, bekerja, mempunyai cita-cita di bidang kepariwisataan. Dan yang terakhir yang kami juga sepakati sama Opung, harapan kami selain dari crash program yang diadakan di HKBP nanti, juga kalau bisa ini Pung ya, melalui Pemkab para bupati, para kadis juga agar mempertimbangkan juga untuk membuat atau memasukkan pendidikan kepariwisataan ataupun basic hospitality ke dalam pendidikan formalnya. Mungkin melalui muatan lokal contohnya, atau mungkin ada bentuk hal lain lagi yang lebih pas, atau misalnya ekstrakurikuler, boleh dipilih nanti yang mana, tapi masuk dari mulai PAUD ataupun TK, SD, SMP, SMA, sehingga nanti semua warga kita, semua masyarakat yang hidup di kawasan strategis pariwisata nasional ini di Danau Toba mempunyai mindset atau pemikiran tentang pariwisata itu banyak manfaatnya buat kita gitu. Jadi masyarakat juga yang akhirnya paling diuntungkan dalam hal ini. Kalau kita bisa merawat Danau Toba, merawat hutannya, merawat kebudayaannya, merawat semua hal baik yang selama ini sudah kita lakukan dalam konteks pariwisata, kita akan mendapatkan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat. Saya kira demikian ya, betul, mungkin Opung bisa tambahkan? Program-program yang telah dijelaskan oleh Bapak Jimmy tadi itu memang sangat luar biasa dan bisa untuk menambah untuk semangat daripada warga kita, masyarakat begitu. Secara spesifik Bung, bagaimana HKBP bisa mendorong warganya agar turut mendukung daripada program-program yang disampaikan oleh Bapak Jimmy tadi, Bung. Ada yang bisa dijelaskan, Bung? Ya, jadi ini kesempatan ini sudah merupakan cara bagi HKBP untuk menunjukkan bahwa HKBP mendukung penuh usaha pemerintah untuk memajukan daerah kita ini. Dan secara khusus itu ditunjukkan dengan kerjasama dengan Direktur BPODT, dalam hal ini Bapak Jimmy Panjaitan, pada 2-3 tahun ke depan. Karena ini harus kita manfaatkan untuk memastikan bahwa apa yang dicita-citakan rakyat, yaitu kesejahteraan, dan apa yang dicita-citakan pemerintah, pusat dan daerah, yaitu menopang rakyat melakukan pemberdayaan itu bisa terjadi. Nah, HKBP sebagai gereja yang warganya jumlahnya paling besar di Tapanuli Raya ini punya kepentingan, dan dia harus menopang ini untuk terjadinya perubahan. Kalau bahasa kerennya itu terjadinya perubahan paradigma berpikir, paradigma berperilaku, paradigma bertamu, paradigma melayani, paradigma hidup secara baik di tengah-tengah kepariwisataan. Dan karena itulah kami sebagai Porus bersama Pendeta Dr. Enik Aritonang, Kepala Biro Pembinaan, dan bersama dengan semua preses nanti, istimewa 9 atau 10 preses di sekitar Danau Toba, akan membantu dalam bentuk praktis. Nah, menariknya kan di HKBP ada pertemuan-pertemuan rutin, ada ibadah minggu, ada pertemuan para parhalado atau majelis, ada pertemuan pemuda, ada pertemuan remaja, ada pertemuan sekolah minggu. Nah, ini kita isi dengan apa yang diharapkan BPODT itu. Nah, begitu. Jadi tapi supaya ini bisa hidup, kita jadikan
Jetun Silangit, yaitu perkampungan pemuda HKBP yang sudah lama usianya, untuk betul-betul melatih pemuda kita yang diorganisir oleh BPODT dan HKBP. Begitu. Itu harus rutin. Jadi tidak musiman. Rutin ada terjadi setiap hari, orang dilatih di sana, gantian setelah beberapa waktu, gantian lagi terus berjalan. Nah, supaya dampaknya itu luas, dampaknya menyemangati. Yang terjadi 2 bulan kemarin itu sungguh merubah pola berpikir dari pemuda kita. Nah, setelah mereka dilatih, tunggu bersemangat, kami ingin begini, kami begini nih. Nah, tolong dibuat di semua distrik kami. Ah, begitu, mereka semangat. Karena pemuda selalu entusias, dinamis, tidak menunggu. Mereka tidak banyak tuntutan. Yang penting ada program itu. Jadi itulah topangan dari HKBP dalam hal ini, dalam tahun pemberdayaan yang akan kita teruskan tahun depan, tahun kesehatan. Jadi HKBP harus sehati mempersiapkan warganya ini dalam kepariwisataan. Tapi lewat bukti nyata, yaitu pelatihan, crash program, di mana budaya pariwisata diperkenalkan, diperkenalkan, dan warga kita dilatih bagaimana berhadapan dengan atau hidup dalam konteks pariwisata, begitu. Karena tidak semua warga kita menganggap merasakan dampak pariwisata itu tanpa dia tahu apa itu pariwisata, ya kan? Betul. Apa gunanya pariwisata untuk dunia pertanian, untuk dunia peternakan, untuk kreatif yang lain di tengah hidupnya. Jadi itu HKBP bertekad penuh. Apalagi saya sudah lama mencita-citakan bagaimana caranya supaya Tapanuli Raya ini yang sudah lama dikenal sebagai peta kemiskinan kita robah menjadi peta kesejahteraan. Dan ini waktunya tiba. Kalau ini tidak kita manfaatkan, nggak ada lagi peluang. Ini adalah kairos bagi kita yang Tuhan berikan. Maka kita semua, pimpinan, pendeta, guru jemaat, Bibel Pro, diakones, situa, evangelis, dan warga, semua kategori itu harus bergerak bersama. Baru terjadi nanti kesejahteraan yang kita sudah doakan, cita-citakan di tengah-tengah HKBP dan di daerah kita selama ini. Dan dengan cara begitulah HKBP menunjukkan kepada pemerintah bahwa kita mendukung usaha-usaha pemerintah untuk mensejahterakan. Kita tidak boleh lipat tangan, kita tidak boleh menunggu, tapi kita harus bekerja lewat mimbar-mimbar kita, lewat pengajaran-pengajaran kita, tapi harus ada bukti nyatanya, harus nampak bahwa yang mereka lakukan di pariwisata dapat mensejahterakan mereka, dapat menyekolahkan anak-anak, dapat menguliakan anak-anak, tapi juga di sini dapat menumbuhkan ekonomi masing-masing. Tidak harus pergi keluar-keluar. Di sini ada, sudah datang dia ekonomi itu. Begitulah pemahaman kami dan paparan kami. Jadi kami senang dengan Bapak Jimmy yang juga kontak baik dengan Bapak Menteri Sandiaga Uno. Beliau juga mendukung HKBP untuk melakukan ini. Begitulah jawab saya terhadap pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Mungkin boleh saya tambah sedikit tentang tadi Opung Ipor tadi singgung tentang Pak Menteri, Pak Sandiaga Uno. Secara khusus saya memang bisa sedikit menambahkan ya, Bu. Sebenarnya betapa beliau itu sedari awal saya dengar melihat Danau Toba ini, beliau melihat harusnya di sini masyarakatnya sangat sejahtera. Demikian indahnya alam ini yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita harus manfaatkan melalui bidang kepariwisataan ini. Dan beliau sangat ingin masyarakat kita itu, masyarakat Batak itu maju semuanya. Bisa hidup dengan baik sekali, bisa menyekolahkan anak-anaknya dengan sempurna, mau kemanapun bisa, mau S1, mau S2, mau S3, mau di dalam negeri, mau di luar negeri, melalui pariwisata ini. Nah, sehingga beliau pada saat itu memberikan arahannya kepada kita semua 3 prinsipnya, Pak. 1 adalah gercep katanya, gerak cepat, langsung action. Itu yang mungkin kemarin Pak Enik sampaikan, saya tidak menyangka cepat sekali diadakan action dari mulai kita MOU sekitar bulan 6 tanggal 10 ya Pak, sampai langsung kita melakukan kegiatan pelatihan aircraft
kria berbasis daur ulang itu di Jetun, kemudian selesai dalam 2 bulan. Di saat yang sama itu terjadi pelatihan, produksi, dan pemasaran atau penjualan. Cepat sekali, ya, itu bagian dari gercep, Pak. Ya, gercep. Kemudian beliau sampaikan gebar, gerak bersama. Ya, ini. Nah, inilah kolaborasi ini, Pak, yang beliau maksudkan. BPUDT nggak bisa sendiri, pemerintah nggak bisa sendiri, gandeng semuanya. Ya. Gandeng gereja, gandeng masyarakat. Dalam hal ini kita berbicara tentang menggandeng HKBP, menggandeng pemudanya, menggandeng semua masyarakatnya. Nah, kemudian yang ketiga, gaspol katanya, garap semua potensi lapangan kerja. Itu juga lah yang mendasari pemikiran kami, bagaimana supaya tadi melalui pariwisata ini bisa semuanya hidup, baik dia nanti tadi Opung bilang ya, pertaniannya, peternakannya, ya, seni budayanya, semuanya hidup melalui bidang kepariwisataan, dalam konteks kepariwisataan. Kira-kira itu tambahan dari saya. Demikian. Terima kasih, Pak. Ya, Pak ini sudah sebagai perpanjangan pimpinan HKBP telah melakukan banyak pemberdayaan seperti di Dairi, di Parapat, bahkan di Samosir, Sumatera Timur, bahkan di Toba akhir-akhir ini. Tentu sekali ada sesuatu hal sebagai closing statement lainnya Pak Enik untuk supaya jemaat kita, khususnya jemaat yang di HKBP di seputaran Danau Toba ini bergairah dengan program-program yang telah dijelaskan Bapak Jimmy tadi dan Opung Porus. Tolong disampaikan Pak Enik. Terima kasih kepada kita semuanya, Bapak Ibu yang kami kasihi, dan juga kepada Opung Porus. Sejak 10 Juni 2021 penanganan program pemahaman, lalu hanya melakukan perhatian kami melihat bahwa program ini hanya masyarakat serta melibatkan HKBP yang cukup kreatif dari tujuan kita. Benar yang dikatakan oleh Pak Jimmy, ada banyak kegiatan ternyata dilakukan pada saat itu, dan hasilnya adalah ternyata pemuda kita itu lebih kreatif lagi dan didukung oleh Bapak Ibu Presiden kita di 9 distrik kawasan Danau Toba yang mendukung program ini. Terima kasih, dan kami berharap dukungan dari Bapak Ibu Presiden untuk menopang kegiatan bersama ini sehingga sesuai dengan visi HKBP menjadi berkah bagi dunia, atau konkretnya nanti adalah menopang kehidupan warga sehingga hidup sejahtera. Nah, oleh karena itu usaha keberlanjutan ini adalah suatu usaha yang sungguh baik dan terus akan berjalan sehingga mungkin kedepannya akan semakin berbuah lebat, bahkan 30 sampai 40 tahun lagi ini akan semakin nampak bagi kehidupan warga kita. Terima kasih dari kami yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas ini, dan terima kasih juga dengan rekan-rekan yang ada di UDT yang sungguh-sungguh berkolaborasi dalam tugas yang mulia ini. Demikian dari kami. Demikianlah penjelasan program kerjasama HKBP dan BPUDT dalam meningkatkan kepariwisataan di sekitaran Danau Toba. Kiranya semua program-program yang telah dijelaskan tadi boleh terlaksana dan Tuhan memberkati. Horas. Horas.